Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kabilni maratal ukhra ala ta'allamul al-lughatul arabiyya fi kanati ahlan wangi. Wa qabla dhalik la tansa al-ishtirak fi ata'alikat mislu wal-musyarikat. Tayyib, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kelas 8 untuk materi ar-riyadah atau materi olahraga di bab keempat. Nah, di sini saya akan melanjutkan materinya pada halaman bisa kita lihat di sini halaman 63 63 di sini. Saya akan langsung menjelaskan materi lanjutan dari materi ar-riyadah. Di sini an-nasyitus tsani al-qawaid wa tarkib. Jadi sini dijelaskan tentang dasar-dasar pembelajarannya. Kita mulai. Saya akan bacakan. Amil nasab adalah huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari. Di antaranya adalah, sebelum saya lanjut, di sini amil yang dimaksud adalah kata an, lan, dan li. Jadi amil yang dimaksud yaitu sebentar. Yang dimaksud yaitu la an, ini an. Yang kedua lan, dan yang ketiga li. Jadi yang ketiga adalah li. Jadi itu adalah amil yang dimaksud. Taib. Di sini yang harus kalian pahami yaitu an, lan, dan li itu adalah amil yang masuk pada fi'il mudhari. Amil nasab adalah huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari. Maksudnya adalah amil nasab yaitu yang tadi, amil itu an, lan, dan li. Sedangkan nasab itu maksudnya adalah menasabkan, mengharokatkan pada fi'il mudhari. Huruf yang menasabkan pada fi'il mudhari diantaranya tadi an, lan, dan li. Nomor 1, an juga disebut dengan an masdariyah. An masdariyah ini dasar yang pada umumnya terletak di antara dua fi'il kata kerja. Jadi ciri-ciri an itu pasti dia muncul di antara dua kata kerja. Tentunya kata kerja fi'il. Di sini ada contohnya. Jadi an itu adalah kategori amil nasab. Jadi kalau ada an, maka harokatnya pada fi'il mudhari itu harus di fathah. Jadi nasab itu harokat fathah. Jadi harus di fathah. Ini contohnya. Perhatikan contoh berikut ini. Ini ana uridu an adhhaba ilal maktabat. Jadi ada an di antara dua fi'il. Ana uridu itu fi'il mudhari. An adhhaba juga fi'il mudhari. Biasanya adhabu karena dia sudah kemasukan
amil nasab yaitu kata an, maka adhabu menjadi adhaba. Jadi ana uridu an adhaba ilal maktabat, saya ingin pergi ke perpustakaan. Berikutnya, contoh yang berikutnya. Nahnu nuridu an narji'u. Jadi an berada di antara dua fiil. Nuridu dan narji'u. Di sini narji'ah maksudnya. Asif, saya salah menyebut an narji'ah. Nahnu nuridu an narji'ah. Jadi di tengah-tengah ada amil nasab, yaitu amil nasab an. Maka kata sesudah amil nasab itu harus dinasabkan, difathahkan huruf terakhir daripada fiil mudhari. Maka menjadi an-narji'ah. Dia tidak lagi an-narji'u, tidak, an-narji'ah. Baik, insyaallah bisa paham. Berikut ada contoh berikut. Arju an tad'ullaha li bi khairin. Arju an tad'ullaha li bi khairin. Saya berharap kamu mendoakan kebaikan untukku. Jadi di sini ada an juga di antara dua fiil. Jadi kalau di yang pertama, jadi kata arju itu berharap. Baru tad'u wallah itu mendoakan kebaikan. Mendoakan maksudnya dia berdoa kepada Allah untuk dapatkan kebaikan. Berikutnya, at-talabu yuhibbu an yatala'ul durus. Siswa itu senang mengulang pelajaran. Yatli'al durus. Jadi kalau ada kataan, dia tidak lagi yatli'u, dia jadi yatli'ad durus. Jadi difathahkan, dinasabkan menjadi fathah. Tayyib, kita langsung masuk ke yang kedua, yaitu lan. Artinya lan itu berarti, lan juga termasuk amil nasab, artinya tidak akan. Jadi kalau ada kata lan berarti tidak akan, artinya menjadi tidak akan, yang digunakan untuk menafikan sesuatu. Jadi dia, kata lan itu menafikan sesuatu, jadi meniadakan sesuatu. Contohnya lan yal'abu. Lan yal'abu at-talabu, siswa itu tidak akan bermain qabla matli'ad dars. Tidak akan bermain sebelum mengulang pelajaran. Ad-dars itu pelajaran. Jadi lan di sini tetap dia menggunakan nasab. Jadi lan yal'ab. Lan yal'ab. Biasanya ciri-ciri kata amil nasab lan ini dia berada di awal. Karena dia peniadaan dia harus di awal. Lan yal'ab at-talabu qabla matla'al dars. Siswa itu tidak akan bermain sebelum mengulang pelajarannya. Contoh yang berikut, lan yanjaha. Orang malas tidak akan berhasil. Amil yang masuk tetap fathah atau nasab. Berikut adalah lan yatakallamal hukuma ma'al la'ib. Wasit tidak akan berbicara dengan pemain. Lan yatakallam, tidak akan berbicara. Wasit tidak akan berbicara. Baru yang berikutnya, lan yasbaha Ahmad fin nahar. Ahmad tidak akan berenang di kali. Ahmad tidak akan berenang di kali. Jadi seperti itu. Tidak akan. Jadi lan di sini berarti tidak akan, atau tidak akan berhasil, tidak akan bermain, tidak akan berbicara, dan tidak akan berenang. Itu maksud dari kata lan. Toyib. Yang ketiga, li. Li ini berarti agar, atau juga bisa berarti supaya dan untuk. Jadi boleh berarti agar, supaya, atau untuk.
Jadi gunanya menjelaskan suatu alasan. Jadi li itu berguna untuk menjelaskan suatu alasan. Bisa juga sebagai jawaban atas pertanyaan. Contohnya, limadza, mengapa? Jadi dia bertanya, mengapa? Limadza, li di sini madza. Kata awal dari limadza ini sebenarnya madza, apa? Ketambahan li menjadi mengapa. Baik. Ada contoh di sini, Fatimatu tadhhabu ilal mal'abu lital'aba kurratas salah. Fatimah pergi untuk lapangan untuk bermain bola basket. Fatimah pergi ke lapangan untuk bermain bola basket, begitu. Jadi kata li itu ada pada disambung langsung dia melekat pada fi'il mudhari'nya. Lital'aba. Berikut ada contoh lain, tadkhulu Maryamu ila ghurfatun naum litastariha. Jadi ada fathah di situ, ada nasab. Maryam masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Li untuk. Jadi kata li itu tergantung situasi bagaimana kalimatnya, dia bisa berarti agar, bisa berarti supaya, bisa berarti untuk. Tergantung kondisi kalimatnya. Thayyib. Yadhhabu Ahmad ilal masbahu liyasbaha. Liyasbaha pakai fathah di belakang. Ahmad pergi ke kolam renang untuk berenang. Jadi kalau ada kata li, fi'il mudhari'nya harus difathahkan. Jadi nasab itu berarti harokat fathah untuk fi'il mudhari huruf yang terakhir. Contoh yang terakhir untuk kata li, yadkhulu talabu ilal fasli liyadrusa ad-durus. Para siswa masuk ke kelas untuk belajar pelajaran. Untuk belajar, liyadrusa. Biasanya kalau tidak pakai li, dia yadrusu, belajar. Kalau sudah ketambahan li, maka dia harus difathahkan huruf terakhir, liyadrusa. Thayyib. Semoga insyaallah kalian paham. Berikutnya, ada penjelasan di sini. Perubahan fi'il mudhari ketika diawali dengan amil nasab. 1. Berharokat fathah jika selain af'alul khamsah. Maksudnya af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang domir, contoh domir huma sampai dengan domir antuna. Jadi dia berharokat fathah selain af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu domir hum, antum, antuma, huma, dan hanya itu. Antum, hum, antuma, huma. Jadi dan anti, huma, antuma, hum. Jadi ada 5. Anti, antuma, huma, hum, dan antum. Berapa tadi? Saya ulangi lagi. Anti, antuma, huma, antum, hum. Jadi ada 5 af'alul khamsah. Jadi selain af'alul khamsah, dia harus diharokat fathah untuk huruf terakhir pada fi'il mudhari. Yang kedua, untuk af'alul khamsah itu dibuang huruf nunnya. Jika berupa af'alul khamsah,
maka wazan atau bentuk af'alul khamsah harus dibuang huruf nunnya. Contoh yaf'alani menjadi yaf'ala. Jadi hilang nunnya, hilang nunnya. Taf'alani menjadi taf'ala. Yaf'aluna menjadi yaf'alu. Kalau dia bertemu dengan amil nasab yang 3 tadi, an, lan, dan li, maka dia harus dibuang nun terakhirnya. Tip, insyaallah kalian paham. Ini ada contohnya. Fi'il mudhari dengan amil nasab an, lan, dan li. Af'alul khamsah sini. Af'alul khamsah. Lan yal'aba. Lan tal'aba. Lan yal'abu. Lan tal'abu. Lan tal'abi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini lan yal'aba, ini domir huma. Ini lan tal'aba, domir antuma. Lan yal'abu, domir hum. Lan tal'abu, domir antum. Lan tal'abi, ini domir anti. Taib, insyaallah kalian bisa paham. Jadi itu contoh dari amil nasab yang masuk. Jadi di sini ada sahih al-akhar fa'alul khamsah. Jadi adalah contoh yang lain. Huwa yal'abu, anta tal'abu, ana al'abu, nahnu nal'abu. Tayyib, insyaallah kalian bisa memahami untuk materi ini. Kita lanjut ke materi halaman berikutnya. Nah, di sini ada soal, ada tugas. Ikhtar awamilut nasbi al-munasiba lil jumalil atiyah. Ya, kalian harus memilih amil nasab mana yang sesuai dengan kalimat yang benar, mana yang sesuai. Jadi kalian harus memilih mana amil yang sesuai, amil an atau lan atau li pada setiap nomor, pada setiap nomor soal. Di setiap nomor soal itu pasti ada titik-titik. Nah, kalian memilih amil mana yang sesuai dengan kalimat yang ada. Nah, di sini untuk nomor 1, adhabu ilal mal'abi al-madrasati titik-titik usyahidal mubaratu. Jadi adhabu, saya pergi, ilal mal'abil madrasati, ke lapangan sekolah, titik-titik, menyaksikan pertandingan. Nah, kata yang sesuai di sini pastinya dia harus menggunakan amil nasab li untuk menyaksikan pertandingan. Li usyahida. Li usyahida. Jadi dia harus menggunakan amil li. Dia tidak menggunakan amil an dan lan. Tayyib, dia kalau lan dia berarti lan tidak akan menonton. Sedangkan di sini saya pergi ke lapangan sekolah untuk menonton pertandingan, dia harus menggunakan li. Nomor 2, titik-titik al-aba kuratul kadam masa al-yaum. Mana yang sesuai? Apakah amil an, lan, atau li? Al-aba kuratul kadam, mana yang sesuai? Jadi kata yang sesuai di sini adalah amil nasab lan. Jadi lan al-aba, lan al-aba kuratul kadam masa al-yaum. Jadi harus pakai menggunakan kata
lan, karena lan itu biasanya berada di awal kata, di awal kalimat. Biasanya lan itu berada di awal kalimat. Jadi dia biasanya tidak berada di akhir atau di tengah-tengah. Dia biasanya lan itu berada di awal kalimat. Jadi harusnya dia menggunakan lan di sini. Nomor 3. Uhibbu titik-titik utli'ad durusi fi ghurfatul mudzakkirah. Jadi kata yang sesuai di sini adalah amil nasab, yang sesuai di sini adalah an. Uhibbu an utli'ad durus fi ghurfatul mudzakkirah. Saya sangat suka sekali. An di situ berarti dia menambah kata ingin atau bersungguh-sungguh melakukan sesuatu. An di sini bisa berarti seperti itu. Jadi uhibbu an utli'at durus fi ghurfatul mudzakkirah. Jadi seperti itu. Nomor 4. Adhabu ilal maktabatu. Saya pergi ke perpustakaan. Mana yang sesuai? Asta'iral kitab, meminjam buku. Jadi yang pastinya amil nasab yang dipakai adalah li. Jadi li asta'iral kitab. Jadi saya pergi li asta'iral kitab. Jadi untuk meminjam buku. Nomor 5. Yajril la'ibu bisari'a. Apa kata yang sesuai? Pemain itu berlari dengan cepat. Pemain itu berlari dengan cepat untuk apa? Jadi dia harus menggunakan li. Jadi nomor 5 juga menggunakan kata li. At-talabu nomor 6. At-talabu Ahmadu min abihi. Siswa Ahmad siswa dari ayahnya. Yugairu barnamajul at-televizu. Yugairu barnamaju at-televizi. Jadi kata yang sesuai di sini adalah menggunakan kata liyugairu. Berikutnya ajlisu amama telvizu. Saya duduk di depan televisi. Juga menggunakan kata li usyahida fayalimul mura'abu. Berikutnya usta'adzanu Ahmad abuhu. Ahmad meminta izin kepada ayahnya. Ahmad minta izin ayahnya untuk menyaksikan program fi aryada, pada olahraga. Program channel olahraga, maksudnya pada channel olahraga. Kulla fariku yuridu yukhallisal qurrati min aqdami munafisihi. Setiap anggota itu ingin apa? Ingin yukhallisa. Mana yang sesuai? Ingin yukhallisa. Ingin apa? Ya, harus menggunakan kata an. Ingin yukhallisa qurratu min aqdami munafisi. Jadi dia harus menggunakan kata an, karena an itu
ciri-cirinya berada di antara kedua fi'il. Jadi harus an di dalam sini. An yukhallisa. Berikutnya, tajtami'ul usratu tatanawal asya'u. Tajtama'ul usratu tatanawalul asya'u. Mana yang sesuai? Nah, untuk nomor 10, tajtami'ul usratu tatanawalul asya'u. Asya'u artinya berkumpul keluarga makan malam. Artinya dia harus menggunakan amil nasab li tatanawalal asya'u. Jadi keluarga berkumpul untuk makan malam. Jadi saya akan artikan dari yang pertama, dari nomor 1, adhaba ilal mal'abi al-madrasati li usyahidal mubarak. Saya pergi ke lapangan sekolah untuk menyaksikan pertandingan. Jadi dia menggunakan li. Yang kedua, lan al-aba kuratul qadam masa'al yaum. Saya tidak akan bermain bola kaki masa'al yaum, malam hari. Masa'al yaum, malam hari. Jadi sore sudah menjelang malam maghrib. Jadi masa'al yaum, saya tidak akan bermain bola malam hari. Nomor 3, uhibbu atla'ad durusu fi ghurafatul mudzakarah. Saya suka an. Jadi saya sangat suka melihat pelajaran di kamar belajar, di ruang belajar. Jadi dia sangat suka sekali belajar. Nomor 4, adhabu ilal maktabatu. Saya pergi ke perpustakaan li asta'iral adhabu ilal maktabu li asta'iral kitabu. Jadi saya pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Itu artinya. Nomor 5, yajri al-la'ibu bisari'a. Yajri al-la'ibu bisari'a. Yajri al-la'iba bisari'a li yusajilal hadfu. Jadi pemain itu berlari dengan cepat untuk memasukkan bola, mencetak gol. Nomor 6, talaba Ahmad min abihi. Ahmad bertanya kepada ayahnya, li yughayyiru barnamaju at-tilfizu. Ahmad bertanya kepada ayahnya untuk mengganti program televisi. Nomor 7, ajlisu amama at-talfizu li usyahida fayalmu mur'abu. Saya duduk di depan televisi untuk menonton film horor. Nomor 8, astadzanu Ahmad abuhu. Ahmad meminta izin kepada ayahnya li yusyahida, untuk menyaksikan barnamaja, program firiyada. Jadi program atau channel olahraga. Nomor 9, kulla farikun yuridu. Setiap pemain ingin. Jadi di sini dia menggunakan kata yuridu an yukhallisa. Kullu farikin yuridu an yukhallisa. Setiap pemain ingin
menghalau al-qurrata, yukhallisal qurrata, an yukhallisal qurrata, ingin menghalau bola dari kaki lawannya. Nomor 10, tajtami'ul usratu li tatanawalal asya'u. Jadi keluarga berkumpul untuk makan malam. Jadi itulah penjelasan dari 10 nomor soal yang harus memilih 3 amil nasab. Nah, toyib. Nah, berikutnya yaitu hadid al-khata fil jumalil atiyah was sahihu. Jadi kalian di sini harus menjawab apakah kalimat ini benar atau salah. Jadi apakah kalimat ini benar atau salah. Jadi pada soal ini ada 5 nomor. Di sini kalian disuruh untuk menemukan atau menentukan mana kalimat yang salah, mana kalimat yang tidak sesuai. Jadi caranya kalian harus menerjemahkan terlebih dahulu kalimat-kalimat ini dari 1 sampai 5. Nanti kalian akan mengetahui mana kalimat yang tidak sesuai. Saya contohkan nomor 1. Ana usyaji'uka an latatatraka mumarisatul sabaha. Saya mendorong Anda untuk tidak, artinya saya mendorong Anda untuk tidak berhenti latihan berenang. Jadi itu artinya. Kayaknya ini soal nomor 1 masih pada koridor kalimat yang benar. Nomor 2, ansahuka an tastaiqizu mubakiran. Saya menasihati Anda untuk bangun lebih awal. Nomor 3, yujibu an yasalat sholabu ilal madrasati fil mi'ad. Jadi siswa harus datang tepat waktu ke sekolah. Nomor 1 sampai 3 itu masih pada koridor kalimat yang benar. Kalian menjawab nomor 4 dan 5. Di antara nomor 4 dan 5 mungkin ada kalimat yang tidak sesuai. Toyib. Jadi saya tidak akan menerjemahkan nomor 4 dan 5. Silakan kalian terjemahkan, bisa kalian cari di kamus dan kalian bisa menerjemahkan, boleh juga di Google Translate kalian terjemahkan kata per kata. Toyib, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini uktub jumlatan sahihatan wa wifqan li dhamair. Jadi kalian menulis kalimat yang benar sesuai dengan domir. Wa yadhhabu ila nadi liyushahidal mubarat. Yadhhabu. Jadi huwa itu domir huwa itu fi'il mudhari'nya yadhhabu. Jadi dia pergi ke klub untuk menyaksikan pertandingan. Yadhhabu. Jadi yang kalian harus rubah di sini adalah fi'il mudhari'nya sesuai dengan bentuk domirnya. Jadi kalau huwa dia menggunakan yadhhabu. Berarti yang harus kalian rubah ini yaitu yadhhabu dan liyushahida. Jadi kalau di anta jadi seperti apa? Saya akan contohkan. Kalau untuk domir anta dia harus menggunakan fi'il mudhari atau tasrifnya menjadi tazhabu
ilan nadi li tusyahidal mubaratu. Li tusyahidal mubarat. Jadi artinya menjadi kamu pergi ke klub untuk menyaksikan pertandingan. Jadi anta tadhhabu ilan nadi li tusyahidal mubaratu. Jadi harus berubah. Jadi bentuk katanya harus berubah. Nah, kalian boleh melihat pada video saya untuk pelajaran fi'il, dhamir dan fi'il. Ada fi'il mudhari dan fi'il madi. Di situ saya telah jelaskan tentang cara membuat fi'il mudhari dan fi'il madi. Nah, thayyib. Jadi seperti itu, kalian hanya tinggal merubah sesuai dengan dhamir yang ada. Oke. Thayyib. Jadi tinggal kalian lihat di channel saya yang lain, di video saya yang lain, yaitu ada tentang penjelasan tentang dhamir dan fi'il madi, fi'il mudhari. Jadi yang harus kalian ubah hanya dua, yadhabu dan yusyahida, sesuai dengan bentuk dhamir. Thayyib. Berikutnya, akmilil jumalal taliya bi fi'lin mudhari munasibin. Jadi akmilil jumala at-taliyata bi fi'lin mudhari'in munasibin. Jadi kalian harus melengkapi kalimat yang berikut ini dengan fi'il mudhari yang sesuai. Jadi kalau nomor 1 saya contohkan, yanamu Ahmad mubakiran li ... mubakiran. Ahmad sedang tidur lebih awal. Ahmad tidur lebih awal. Li apa? Berarti harus kalian lengkapi dengan fi'il mudhari'nya. Harus untuk bangun. Jadi kalian cari fi'il kosakata bangun, bentuk fi'il mudhari, li apa? Mubakiran. Jadi seperti itu, kalian hanya bisa menerjemahkan terlebih dahulu, baru kalian cari kosakata atau fi'il mudhari pada kalimat tersebut. Kalau di sini jadi seperti itu. Li mubakiran. Jadi saya tidak akan menjawab. Kalian harus menjawab ini supaya kalian bisa mengetahui sampai mana batas kemampuan kalian. Apakah kalian sudah mengerti atau belum? Sampai di sini dulu penjelasan saya tentang materi ar-riyadah. Nanti saya akan lanjutkan materi ini pada video saya berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar setiap video yang saya buat bisa ada pemberitahuan kepada kalian dan channel ini bisa berkembang. Semoga bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.